Stok minyak goreng melimpah setelah harganya naik. Deddy Mulyadi. Tapi yang utama juga jangan sampai saat rakyat lagi ngantri minyak goreng, ada yang bagi-bagi minyak goreng. Mafia itu ada juga di dalam negeri. Dalam konteks sawit yang diproduksi di Indonesia, minyak goreng yang diproduksi di Indonesia, itu ada yang bermain juga dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, ini siapa? Nah, kita tidak ingin kemudian pemerintah karena embel-embel mafia, kemudian penimbunan yang skalanya kecil itu di blow up. Mengapa kemudian kita bisa kalah dari penjahat kalau begitu? Perdagangan ada tindak pidananya di sana gitu. Ada sekitar 10 temuan yang fenomenal. Di antaranya ada yang dalam tanda kutip diduga menimbun, kemudian ada yang memalsu, kemudian ada yang mengalihkan seharusnya untuk curah untuk konsumsi dialihkan ke industri. Nah, semua secara mutlak tidak ada yang ikut pengusaha pemerintah ini. Kita pertama kali suruh store 11 juta, datang 4 juta, kita pakai BPD PPKS 15 triliun. Nggak suka juga kita naikin jadi 4,5 billion dolar. Hari ini setidaknya 9 miliar dolar mereka mesti bayar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Stok minyak goreng kemasan kembali melimpah usai pemerintah mencabut subsidinya dan mengembalikan harganya ke mekanisme pasar. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyinggung kemungkinan adanya peran mafia saat terjadi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Ini kelangkaan minyak goreng harus segera diteliti dan ditindaklanjuti. Siapa pelaku mafia minyak goreng sebenarnya? Publik harus tahu para pelakunya. Demikian kata Deddy Mulyadi pada Minggu 20 Maret 2022. Deddy Mulyadi menyinggung kemungkinan adanya mafia karena saat pemerintah mengatur harga, terjadilah kelangkaan minyak goreng di hampir seluruh daerah di tanah air. Ketika harga tidak lagi diatur oleh pemerintah, diserahkan ke pasar secara tiba-tiba minyak goreng, stok melimpah di pasaran. Artinya ada pihak-pihak yang sengaja menyimpan barang dulu, setelah dibuka ruang mereka menjual dengan harga sesuai dengan keinginan. Demikian kata Deddy. Menurut dia, pihaknya sebelumnya telah mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus menelusuri pada permasalahan minyak goreng. Hal itu pun sudah disetujui melalui rapat gabungan komisi beberapa waktu lalu. Ia memandang perlu penelusuran terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian bisa dipastikan apakah ada peran mafia atau tidak. Dikatakan pula bahwa langkah tersebut harus segera dilakukan agar negeri ini terbebas dari para mafia yang mengambil keuntungan pada saat rakyat menderita. Diharapkan juga agar pansus nantinya mampu mencegah kasus serupa terjadi terhadap sejumlah bahan pokok lain. Ini agar negeri ini tidak dimainkan oleh orang yang ambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Masa negara kita kalah oleh mafia? Demikian katanya. Rakyat Indonesia tampaknya harus berlapang dada terkait Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akhirnya secara resmi mencabut subsidi minyak goreng kemasan. Dengan demikian, itu artinya harga minyak goreng kemasan di pasaran saat ini akan disesuaikan dengan mekanisme pasar. Padahal, seperti diketahui, sebelumnya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng kemasan. Adapun kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Namun saat ini faktanya subsidi hanya akan diterapkan pada minyak goreng curah yaitu sebesar Rp14.000. Terkait hal tersebut, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Edi Priyono menjelaskan alasan dibalik dicabutnya subsidi minyak goreng kemasan, termasuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain, pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Demikian ujarnya dikutip dari Gini.id dari Pikiran Rakyat pada Sabtu, 19 Maret 2022. Ya, ia menegaskan bahwa pencabutan subsidi tersebut merupakan bagian dari bentuk kepedulian pemerintah atas kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. Jadi, Bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen. Pelaksanaan kebijakan terkait subsidi minyak goreng diakuinya sebagai hal yang tidak mudah.
Sebab pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasar. Terlebih, masyarakat yang merupakan konsumen dari minyak goreng kemasan kemungkinan besar akan berbondong-bondong beralih ke jenis curah. Tantangannya memang sangat besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal agar pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Kantor Staf Presiden bersama Kemendak, Kemenperin, dan Satgas Pangan pun akan melakukan pengawalan dengan terjun langsung ke lapangan.